nama jadi Ustaz kita nak beri nasihat sikit lah. Nak taruh sikit dengan Ustaz. Jadi nama Ustaz ni pada Malaysia kan. Kemudian di lulusan Ustaz belajar di Jamiah Ulum Al-Azhariyah Pakistan dan juga di Jamiah Darul Ulum Pakistan. Di dua tempat yang berbeza tetapi Pakistan. Dan Ustaz adalah salah seorang penulis dan juga penterjemah yang aktif. Banyak buku-buku dia diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sebahagiannya ada di Maktabah Al-Faqih. Jadi kita boleh tengok di situ. Kalau ada nama Abu Ihsan Al-Azhari, inilah orangnya. Jadi di samping itu Ustaz juga adalah seorang pendakwah yang bergerak secara aktif bukan setakat di Indonesia ataupun di Asia Tenggara ni, tetapi juga keluar. Jadi kebetulan Ustaz ni baru balik daripada Jepun selama 5 hari. Jadi transit di KLIA dan terus datang ke sini. Jadi flight sampai pukul 7, ada sahabat kita ambil kat sini. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu peluang yang sangat baiklah untuk kita berkongsi ilmu bersama dengan Ustaz ya. Jadi bagaimana biasa program kita ni, bahagian yang pertama Ustaz akan beri kuliah, kemudian kita bagi ruang sedikit untuk tuan-tuan dan puan-puan mengajukan soalan ya. Dan tajuk kita pada malam ini ialah Syahadatain dan 10 pembatal tauhid. Ini khas yang berkaitan dengan akidah satu perkara yang sangat penting bagi seorang muslimah mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan akidah. Jadi sebenarnya saya serahkan kepada Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu sehingga pada kesempatan ini atau pada malam ini kita dapat hadir bersama di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya, sakinahnya dan rahmatnya kepada kita dan menjadikan amal kita pada hari ini, pada malam ini semata-mata lillah, karena Allah semata, dan menjadi tabungan pahala bagi kita di hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang telah kita jelaskan bersama atau telah kita ketahui bersama, bahwa pada malam ini kita akan mengupas satu masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah kita, dengan
keyakinan kita, yaitu kita akan membahas tentang syahadat, urgensi syahadah, dan 10 pembatal tauhid. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku semata, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ini merupakan tujuan penciptaan manusia, yaitu manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil persaksian dari kita semua. Disadari atau tidak, masing-masing kita yang hadir di sini telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa nahnu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun." Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang asal usul kita. Allah mengatakan, "Dan ingatlah wahai Bani Adam, ingatlah wahai manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, anak-anak keturunan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seluruh anak Adam dan mengambil persaksian dari mereka semua. Jadi semua anak Adam telah Allah ambil persaksian, telah Allah ambil perjanjian dari mereka. Ya, kita termasuk salah satu di antaranya. Jadi kalaulah kita ditanya, kapankah atau bilakah asal usul kita sebagai manusia dimulai, bilakah sejarah kita sebagai manusia dimulai, maka jawabnya adalah dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari kita semua dan kita semua mengatakan dan bersaksi bala syahidna. Disadari atau tidak, kita telah berikrar, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bala syahidna, yaitu ya, benar ya Allah, Engkau adalah sesembahan kami dan kami bersaksi, kami berjanji dan kami berikrar atas perjanjian itu, atas perkara itu, yaitu atas perkara tauhid, yaitu atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, dan Allah mengambil perjanjian, persaksian dari mereka, bukankah aku adalah sesembahan kalian? Maka kita semua menjawab, qalu, mereka yaitu anak-anak Adam, kita semua yang hadir di sini juga termasuk di dalamnya, sadar ataupun tidak kita telah bersaksi bala syahidna. Ya Allah, benar ya Allah, Engkau adalah sesembahan kami, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan kami bersaksi atas hal itu. Yaitu kita telah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kita telah bersaksi atas ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap bayi yang lahir, dia lahir di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dia di atas fitrah, yaitu di atas fitrah tauhid. Dia masih membawa perjanjian itu. Dia masih membawa perjanjian itu dan belum dia rusak. Apa tujuannya dan apa fungsinya? Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian ini jauh sebelum kita lahir ke dunia, jauh sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil persaksian ini. Apa tujuannya?
Apa fungsinya? Allah mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kamu nanti tidak berkata pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang jahil tentang perkara ini, yaitu tentang perkara tauhid ini. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu, atau agar kamu tidak berkata, agar kamu tidak mengatakan nanti di hadapan Allah di hari kiamat, sesungguhnya yang berbuat syirik itu adalah bapak-bapak kami, dan kami hanyalah anak keturunan yang datang sesudah mereka. Apakah engkau ya Allah membinasakan kami karena perbuatan orang-orang batil di antara kami? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian tauhid dari kita sebelum kita lahir ke dunia, tujuannya adalah agar kita tidak berkelah, ya tidak beralasan nanti di hadapan Allah, ya Allah aku tidak tahu itu syirik. Ya Allah aku cuma ikut-ikutan. Kenapa kamu berbuat syirik? Ya, dia mengatakan, dia menjawab, aku cuma ikut-ikutan. Begitulah orang-orang melakukannya, maka aku pun mengikutinya, yaitu melatahinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dua alasan ini karena kita semua telah bersaksi di hadapan Allah, ya bala syahidna, ya benar ya Allah kami telah bersaksi bahwa hanya Engkaulah yang berhak kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Jadi kita semua sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa diterima dari kitab alasan kita, yaitu aku tidak tahu atau alasan aku cuma ikut-ikutan. Ya, alasan tidak tahu atau alasan saya cuma ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam kitabnya, itu dalam surat Al-An'am ayat 22 sampai 24, Allah mengatakan wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin undur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan pada hari kami kumpulkan mereka semua, yaitu semua manusia kami kumpulkan, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, di manakah sekutu-sekutu yang kamu buat itu, yang dahulu kamu menyembah dan meminta kepadanya? Tsumma lam takun fitnatuhum, dan tidak adalah fitnah atas mereka melainkan jawaban mereka. Apa jawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami tidak berbuat syirik. Ya, orang-orang ini Allah masukkan, ya, Allah golongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang berbuat syirik. Allah bangkitkan mereka bersama orang-orang yang berbuat syirik. Ketika mereka ditanya atas perbuatan mereka, maka mereka bersumpah di hadapan Allah dengan mengatakan illa anqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah kami tidak berbuat syirik. Ya, berapa banyak sekarang ini kaum muslimin yang jatuh dalam perkara syirik, dia tidak tahu. Dia tidak merasa dia telah melakukan perbuatan syirik. Ya, banyak di antara mereka yang melakukan syirik dengan dua alasan tadi. Yang pertama tidak tahu, karena tidak belajar. Ya, wajar kalau dia tidak tahu. Kemudian banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang jatuh ke dalam golongan dosa syirik. Atau yang kedua, yaitu mereka melakukannya karena ikut-ikutan, yaitu ikut-ikutan bapak-bapak mereka sebelumnya, yang melakukan praktek-praktek syirik karena mengikuti melatahi orang-orang tua mereka sebelumnya. Nah demikian. Nah pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ya karena kejahilan mereka dan karena ketidaktahuan mereka, mereka bersumpah demi Allah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami tidak berbuat syirik, kami bukan orang-orang musyrik. Ya Allah, kami bukan orang musyrik. Ya dahulu kami juga mengucapkan la ilaha illallah. Dahulu kami juga salat bersama kaum muslimin. Kami bukan orang-orang musyrikin. Maka Allah mengatakan unduru kaifa kadzabu ala anfusihim. Cobalah lihat bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri. Dahulu mereka telah bersaksi bala syahidna.
Alastu bi rabbikum? Kita menjawab bala syahidna. Ya. Kemudian di dunia mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, diminta dan diagungkan. Maka Allah mengatakan undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Cobalah lihat bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan habislah apa-apa yang mereka dustakan dahulu. Nah, di sini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang musyrik nanti di akhirat. Banyak di antara mereka yang tidak sadar jatuh dalam perbuatan syirik. Saya ulangi, banyak di antara mereka yang jatuh dalam perbuatan syirik sementara mereka tidak menyadarinya, mereka tidak sadar. Maka dari itu mereka bersumpah di hadapan Allah, mereka mengatakan, demi Allah kami tidak berbuat syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami ambil persaksian tauhid itu supaya kamu tidak mengatakan kami orang-orang yang lalai, kami orang-orang yang tidak tahu, atau kamu mengatakan sesungguhnya kami hanya ikut-ikutan dengan orang-orang tua kami sebelumnya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu kita katakan hidup manusia itu tidak lepas dari syirik, tidak lepas dari tauhid. Mulai dari sebelum dia lahir ke dunia, masih di dalam tulang punggung bapak mereka Adam alaihissalam, mereka telah diambil persaksian tauhidnya. Kemudian ketika mereka lahir ke dunia, mereka lahir di atas tauhid. Hidup mereka di dunia, menjalani kehidupan dunia, mereka diperintahkan untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para nabi juga mengajak manusia supaya menyembah kepada Allah semata. Mereka diajak kepada tauhid. Nah, ketika akan mati mereka dibimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, yaitu bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah, supaya dia mati di atas persaksiannya, di atas tauhid. Kemudian begitu dia masuk ke alam barzakh, pindah dari alam dunia ke alam barzakh, yang pertama kali ditanya kepadanya adalah man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Yaitu tentang tauhid lagi. Ya, sebelum hidup dia dimintai persaksian tentang tauhid, sesudah mati dia kembali ditanya tentang tauhidnya, tentang persaksiannya. Jadi hidup manusia dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari alif sampai ya, itu tidak lepas dari tauhid. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah agungnya tauhid ini, ikhwani fiddin. Maka dari itu Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku semata. Maka dari itu sanifiddin, para nabi semuanya mengajak kepada tauhid dan memulai dakwah mereka dari tauhid. Ya, mereka memulai dakwah mereka dari tauhid. Ya, Rasulullah menyeru mengajak umatnya, mengajak bangsa Arab, kaum kufar Quraisy, orang-orang Quraisy di Mekah selama 13 tahun mengajak mereka kepada kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan kepada mereka, mengumpulkan mereka dan mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, niscaya kamu akan beruntung. 13 tahun beliau mendakwahkan kalimat tauhid ini, mengajak manusia kepada tauhid. Demikian juga di Madinah. Beliau tidak luput, ya, tidak lepas dari mendakwahkan tauhid ini. Sampai menjelang beliau wafat, beliau mengingatkan kepada umatnya agar tidak menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai berhala-berhala yang disembah. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Dan beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, yaitu sebagai tempat ibadah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan, memfokuskan perhatian beliau kepada dakwah tauhid, ikhwani fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan jin dan manusia, menciptakan sorga dan neraka, menurunkan para nabi, menurunkan kitab-kitab suci. Dan karena tauhid inilah terjadi pertempuran, peperangan antara ahlul haq dan ahlul batil. Disyariatkannya jihad.
Disyariatkannya ibadah semuanya karena tauhid. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kewajiban kita yang paling penting di dunia ini adalah menjaga nilai tauhid kita agar tidak batal dan tidak berkurang sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi fokus perhatian hidup seorang muslim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai muwahhidun, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, janganlah kamu mati. Saya tanya dulu kepada antum sekalian, siapa yang tidak mati? Hah? Wala tamutunna, la di sini la nahiyah. Ya. La di sini la nahiyah. Ditegaskan lagi dengan nun taukid, wala tamutunna. Artinya apa? Jangan sekali-kali kamu mati. Siapa yang enggak mati? Semua mati. Tapi Allah mengatakan jangan mati. Kecuali, ya, dikecualikan. Kecuali kamu dalam keadaan muslim, muwahhid. Inilah pentingnya. Tidak ada lagi perkara yang lebih penting melainkan mati di atas tauhid. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Karena mati di atas tauhid, ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita untuk tidak kekal di dalam neraka. Orang yang mati bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa akidah tauhid, berada di atas tauhid, ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari iman, yaitu tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya dari kekal di dalam api neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, dia tidak kekal dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan setiap orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan, yaitu tauhid. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan syirik. Innal ladzina amanu ay yuwahhidu, orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan syirik. Jadi iman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tauhid. Kemudian zulum, kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Wa inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan iman mereka, yaitu tauhid mereka dengan syirik, merekalah yang mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu. Ulaika lahumul amnu. Merekalah yang mendapatkan keamanan, yaitu keamanan di akhirat. Ya, para ulama menjelaskan berkaitan dengan tafsir ini, ulaika lahumul amnu ay al-amnu fil akhirah, keamanan di akhirat, yaitu apa? Mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu di dunia. Mereka mendapat petunjuk di dunia. Ya, petunjuk hidup. Karena sekarang ini banyak orang-orang, banyak manusia yang hidup tanpa tujuan. Ya, mereka mengejar dunia siang dan malam. Ya, untuk mencari piring nasi saja mereka banting tulang, pergi pagi pulang petang. Bagaimana kalau tambah sesuap nasi saja banting tulang, pergi pagi pulang petang. Bagaimana kalau sepiring nasi? Artinya begitulah manusia lalai. Ya, sehingga lupa tujuan hidupnya. Nah, orang-orang yang bertauhid dan istiqomah di atas tauhid, mereka mendapat petunjuk di dunia. Mereka tahu tujuan hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, tentang urgensi dari tauhid ini. Jika kita sudah memahami ini, maka tahulah kita, mengertilah kita, pahamlah kita apa yang seharusnya kita lakukan, mana yang lebih dahulu kita prioritaskan, kita dahulukan, kita utamakan, apa yang terpenting dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu ini isyarat bahwa nanti di akhirat ada sebahagian orang yang berbuat syirik, yang membatalkan tauhidnya,
atau yang berkurang nilai tauhidnya melakukan syirik, namun dia tidak sadar ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya bersama orang-orang musyrik, dia bersumpah, demi Allah, aku tidak berbuat syirik. Nah, berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita di dalam riwayat Muslim, satu hadis yang panjang, dan Barqani juga di dalam sahihnya. Rasul mengatakan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan, sesungguhnya perkara yang aku amat takutkan atas umatku adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan, yaitu apabila Allah telah mengambil para ulama dan tidak tersisa melainkan orang-orang jahil, maka manusia akan mengambil orang-orang jahil ini sebagai pemimpin. Ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu orang-orang bodoh ini ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka dimintai fatwa atau mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita fitnah-fitnah yang bakal dihadapi oleh umat Islam. Fitnah-fitnah akhir zaman yang bakal dihadapi oleh umat Islam. Yang pertama, Nabi mengkhawatirkan atas umatnya pemimpin-pemimpin yang sesat. Yang kedua, Nabi mengatakan, wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Jika telah terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah umat ini, maka tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, tidak akan terjadi hari kiamat, wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Hingga sebahagian atau satu kaum dari umatku, satu kabilah, satu suku dari umatku mengikuti orang-orang musyrikin. Mengikuti orang-orang musyrikin artinya mengikuti perilaku mereka, perbuatan mereka, kebiasaan mereka, tradisi mereka. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awtan, dan sampai sebahagian dari umatku kembali menyembah berhala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la tadhhabul lailu wan nahar hatta ta'buda min ummati al-awtan. Tidak akan habis, tidak akan pergi siang dan malam, tidak akan berakhir siang dan malam. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga sebahagian dari umatku akan kembali menyembah berhala, yaitu kembali berbuat syirik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabun salatun. Nah, kemudian fitnah yang keempat akan terjadi, akan ada di tengah-tengah umatku para pendusta, 30 orang pendusta, yaitu dajjal kecil. Mereka semua mengaku diri mereka sebagai nabi. Nah, ini fitnah ini sudah kita lihat di akhir zaman ini. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Nah, kemudian setelah Rasulullah menyebutkan fitnah-fitnah tersebut, Rasulullah menjelaskan jalan keluarnya, jalan selamatnya. Wala tazalu ta'ifatun min ummati, dan akan senantiasa ada satu golongan dari umatku di atas hak, di atas kebenaran. Mereka senantiasa tertolong, tidak ada yang memudaratkan, membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka dan membiarkan mereka hingga datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taifah mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, ahlul hadis. Mereka lah golongan yang selamat dari fitnah-fitnah yang akan terjadi itu. Nah, salah satu fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah akan terjadi di akhir zaman adalah umat ini akan kembali menyembah berhala. Umat ini akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan syirik.
Wa may yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka melainkan mereka melakukan perbuatan syirik. Rasulullah juga mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudwah bil qudzah shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Umat ini kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, yaitu makin lama makin banyak yang kalian tiru dari umat-umat terdahulu itu. Hingga kalaulah mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu juga akan masuk ke dalamnya. Yaitu walaupun mereka melakukan satu yang membinasakan kamu, kamu tetap mengikutinya. Kamu terus mengikutinya. Walaupun mereka berbuat syirik misalnya, kamu juga akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasul mengatakan, faman idzan, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi ini merupakan peringatan kepada kita semua bahwa yang namanya fenomena syirik, perkara-perkara syirik akan terus ada dan tersebar di tengah-tengah umat ini. Jadi kewajiban kita adalah mengetahui bentuk-bentuk syirik agar kita terbebas, agar kita selamat dari syirik tersebut. Pepatah Arab mengatakan, Araftu syarr la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasy syarri yaqa'u fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diri darinya. Barang siapa yang tidak tahu keburukan dan kebaikan, niscaya akan jatuh ke dalamnya. Yaitu dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Demikian pula di dalam bab ini, orang yang enggak tahu apa itu tauhid dan apa saja bentuk-bentuk syirik, ya niscaya dikhawatirkan dia akan jatuh dalam perbuatan syirik. Ikhwani fiddin, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Jadi perlu bagi kita, penting bagi kita mengetahui apa-apa saja, beberapa perkara atau apa-apa saja yang termasuk dalam perkara syirik. Ikhwani fiddin, ya. Dalam hal ini para ulama telah menulis buku atau kitab yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya kitab yang paling masyhur, ya, Kitab Tauhid. Di dalamnya disebutkan, ya, 23 perkara syirik. 23 perkara syirik. Ya, 23 perkara syirik. Ya, dan pada malam ini kita akan mengupas beberapa di antaranya. Kalau tidak semua, ya, daripada tidak sama sekali, ya, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Wanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi pada malam ini kita akan mengupas satu persatu atau beberapa perkara yang bisa kita kupas, yang bisa kita bahas pada malam ini. Ya, setelah kita tahu bagaimana pentingnya kita mengetahui syirik ini. Ya. Ya, dalam hal ini kita mendapat peringatan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hunain bersama sebahagian sahabat yang baru masuk Islam. Ya, sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Di tengah jalan mereka melihat ada pohon bidara. Dahulu pada waktu mereka masih musyrik, mereka biasa menggantungkan senjata mereka di pohon bidara. Tapi tujuannya untuk supaya senjata mereka menjadi ampuh, senjata mereka menjadi hebat. Ya, mereka mencari berkah dari pohon-pohon tertentu, ya, dari menggantung senjata di pohon-pohon tertentu supaya senjata mereka menjadi sakti, menjadi ampuh, ya, kuat. Maka ketika mereka melewat sebuah pohon bidara, mereka bertanya kepada Rasulullah, mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkanlah kami tempat gantungan senjata, sebagaimana mereka juga punya tempat gantungan senjata, yaitu orang-orang musyrik. Para sahabat yang meminta kepada Rasulullah ini bukanlah ingin supaya senjata mereka menjadi sakti, bukan. Tujuan mereka hanyalah ingin memiliki tempat gantungan senjata, meniru perbuatan orang musyrik. Nabi mengatakan Allahu Akbar. Nabi bertakbir tanda takjub beliau, heran beliau. Allahu Akbar, innahas sunan. Sungguh ini adalah tradisi. Laqad qultum
Sungguh kalian telah mengatakan maqala Banu Israil li Musa, apa yang diucapkan oleh Banu Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu ini, kata Nabi Musa, adalah umat yang tidak tahu atau orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. Jadi dari situ kita lihat kebodohan kerap kali menyeret seseorang, kebodohan sering kali menyeret seseorang jatuh ke dalam perkara-perkara syirik tanpa disadarinya. Nah, dan antum jangan merasa aman. Wah, saya sudah ngaji tauhid, saya sudah paham kali syirik. Jangan merasa aman. Sahabat saja kadang-kadang mereka tergelincir dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Ada seorang datang kepada Nabi mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Apa kata Nabi kepadanya? "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Dia mengatakan, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul, katakanlah, Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Demikian juga dalil yang lain, yaitu hadis Qutailah, ya, yaitu tentang orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat seandainya kalian tidak berbuat syirik. Seandainya kalian tidak menyekutukan Allah." Lalu Nabi bertanya, "Apa itu?" Kalian mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Kalian mengatakan, demi atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Dan kalian mengatakan, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Nabi berkata kepada mereka, kepada para sahabat, jika ingin berkata, berucap, maka janganlah mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, tapi ucapkanlah Masya Allahu thumma syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu, atau atas kehendak Rasulullah. Jadi diganti dengan kata kemudian, kata dan diganti dengan kata kemudian. Juga Rasulullah mengatakan kepada mereka, jika kamu bersumpah maka ucapkanlah warabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Itu merupakan bukti bahwa siapa saja bisa jatuh dalam fenomena atau perkara syirik ini. Maka kita harus mewaspadainya. Dan salah satu bentuk atau bukti kita mewaspadai perkara ini adalah kita serius mempelajari dan mendalami perkara-perkara yang termasuk syirik ikhwan fillah. A'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Tapi sekarang ini masih banyak di kalangan kaum muslimin. Jangankan kalangan kaum muslimin yang umum, kalangan salafiyin yang sudah lama ngaji saja kadang-kadang tidak mengerti dia. Ya. Coba sebutkan satu persatu 23 perkara syirik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bukunya. Mungkin tidak semua yang mengetahuinya, jarang yang mengetahuinya, atau jarang yang fokus mempelajari masalah ini. Sementara dia sibuk mempelajari yang lainnya, atau ahli di dalam yang lainnya. Nah, ini bisa jadi mengabaikan satu yang penting dan menyibukkan diri dengan satu yang kurang penting. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum wa jami'an. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ikhwan fillah, termasuk perkara syirik adalah jampi-jampi dan jimat-jimat. Jampi-jampi dan jimat-jimat, yaitu mengenakan kalung atau benang untuk menangkal bala atau untuk menolak bala, untuk mengusir bala atau untuk menolak bala. Mengenakan kalung atau benang atau sejenisnya atau jimat untuk menolak bala, yaitu bala yang belum datang ditolak, atau untuk raf'ul bala, untuk mengangkat bala yang sudah jatuh, yang sudah terjadi. Nah, ini termasuk perkara syirik ikhwan fillah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah kepada mereka,
Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru, yang kamu minta selain Allah itu, yang kamu persekutukan Allah dengannya. Jika Allah hendak mendatangkan mudarat kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Hasbiyallah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah sajalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Surat Az-Zumar ayat 38. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari orang-orang musyrikin yang menyembah berhala-berhala yang lemah dan tidak mampu untuk menghilangkan mudarat yang telah terjadi, dan tidak juga mampu untuk menahan rahmat dan nikmat yang diturunkan Allah. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menyerahkan urusan hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya. Dan bahwa tidak ada yang dapat menahan rahmat itu ya apabila Allah berkehendak untuk menurunkannya. Dan tidak ada yang dapat menahan mudarat ataupun bala apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa menurunkan manfaat, menurunkan nikmat, ya misalnya hujan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan hujan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Termasuk juga pawang-pawang hujan tidak akan bisa menahan hujan itu turun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan mudarat, maka tidak ada satu orang pun yang dapat mencegahnya. Ya, bahwa menolak mudarat dan menurunkan manfaat merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Albani dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada halaqah. Halaqah artinya gelang. Halaqah min sufrin, gelang yang terbuat dari sufur, yaitu kuningan. Faqala, Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa itu? Faqala minal wahina. Dia menjawab, "Aku pakai ini untuk mencegah dari penyakit wahina." Penyakit wahina adalah penyakit yang biasa menyerang bahu, sejenis rematik. Ya, yang menyerang bahu, biasanya menyerang kaum lelaki. Banyak penyakit ini banyak menyerang kaum lelaki. Jadi laki-laki itu mengenakan gelang dari kuningan tadi untuk mencegah penyakit rematik pada bahunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Lepaskanlah benda itu. Ya, cabutlah, lepaskanlah benda itu. Sesungguhnya benda itu tidak akan menambahmu melainkan bertambah lemah. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya jika kamu mati sementara benda itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Yaitu mafuzta wa madzafarta bis sa'adah fil akhirah. Engkau tidak akan bahagia di akhirat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki yang mengenakan apa? Jimat atau penangkal. Penangkal dari sakit. Dia mengenakan gelang kuningan. Enggak ada hubungannya penyakit yang menyerang bahunya dengan gelang kuningan yang dipakainya. Dia berkeyakinan bahwa gelang ini dapat menyembuhkannya dari penyakit. Dapat menghilangkan penyakit yang dideritanya. Maka Nabi mengatakan kepadanya setelah menyelidikinya, nah ini juga merupakan dalil ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang muslim harus peduli dengan
perkara-perkara yang mencurigakan sebagai perkara syirik. Ya, misalnya ada sesuatu, tanyakan, ini apa ini kok digantung seperti ini? Sebagian orang menggantung. Nah, untuk urusan gantung-menggantung ini Fanifidin hendaknya diperhatikan. Sebagian orang menggantung apa? Menggantung tasbih di spion mobilnya, di kaca mobilnya itu. Ya. Kereta. Ya. Digantungkan di situ. Tujuannya apa? Untuk menangkal bala, supaya mobil ini tidak kecelakaan. Maka digantungkan itu tasbih dan sejenisnya. Yang mau bangun rumah, sebagian orang yang membangun rumah meletakkan syarat-syarat, ya, seperti menggantungkan benda-benda di atapnya. Ya, sebagian kita katakan insinyur, ya, yang membangun jalan atau jembatan, mereka menyembelih untuk selain Allah sebelum membangun dan kita katakan membangun jembatan tersebut. Nah, ini merupakan perkara-perkara syirik yang bisa membatalkan tauhid pelakunya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyelidik seseorang yang memakai gelang. Dia katakan dia pakai gelang itu untuk mencegahnya dari penyakit wahina, yaitu penyakit rematik pada bahu. Nabi mengatakan inziha, lepas itu. Sesungguhnya gelang itu tidak akan menambah bagimu melainkan bertambah lemah. Nabi mengatakan inziha fa inna la taziduka illa wahna. Ya, lepaskanlah gelang itu, sesungguhnya gelang itu tidak menambah bagimu kecuali tambah lemah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan dia tambah lemah dengan gelang itu, dengan jimat itu. Ya. Jimat itu, ya, raja ataupun penangkal itu tidak membuat dia tambah sembuh. Tapi justru sebaliknya dia menjadi bertambah sakit, bertambah lemah. Yaitu lemah imannya, lemah tauhidnya, sakit jiwanya, sakit hatinya. Yaitu sakit syirik, ikhwan fillah azani Allah. Penyakit syirik menggerogoti hatinya, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perkara yang paling melemahkan seorang hamba, yaitu seseorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Lau mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Di dunia dia tambah lemah karena bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berobat cara syirik tadi, ya, misalnya orang yang berobat ke dukun, orang yang berobat dengan jimat-jimat. Di sini disebut apa jimat itu? Azimat, ya, azimat. Dengan azimat itu tidak bertambah sembuh dia, bertambah sakit dan bertambah lemah di dunia, karena hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang di awalnya dia katakan, ya, azimat ini cuma perantara, ya, saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan, ya, menyesatkannya. Bagaimana? Membuat dia menderita dulu, ya, enggak sembuh-sembuh, ya, sementara dia bergantung kepada azimat ini. Ya, lama-kelamaan dia lupa Allah dan ingat azimat ini. Lama-kelamaan dia lupa Allah, dia ingat azimat ini. Dia bergantung kepada azimat tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah mengatakan di sini, fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya azimat itu tidak menambahmu melainkan bertambah lemah di dunia, karena bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat, kalau kamu mati, kata Rasulullah, sementara azimat itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi ini merupakan dalil yang mengharamkan penggunaan azimat, penangkal, ajian atau apapun namanya untuk menangkal bala atau untuk menghilangkan bala. Ya. Nah, bagi para ikhwah atau bagi siapa saja yang masih menyimpannya, hendaknya segera memusnahkannya dan membuangnya, ikhwan fillah. Karena Nabi mengatakan di sini inziha, lepaskan. Jadi kalau kita punya azimat enggak boleh disimpan. Harus dibuang. Walaupun kita tidak meyakininya lagi. Wah, saya enggak meyakininya lagi. Jangan disimpan, harus dimusnahkan. Nabi mengatakan kepada orang itu inziha, lepaskan itu. Ya, lepaskan benda itu. Buang benda itu. Demikian juga kalau antum dahulu ada menuntut ilmu, yaitu memasukkan jin-jin ke dalam tubuh antum,
atau berkhidmat kepada jin, maka setelah antum taubat ya dan kita katakan meninggalkan perkara itu, antum harus membuang ilmu itu. Tidak boleh menyimpannya. Sebagian orang ada yang taubat. Ya saya enggak pakai ilmu itu lagi, tapi enggak dibuangnya, enggak berusaha untuk dibuangnya. Ya, maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, dia belum sempurna melakukannya. Ya, dia harus membuangnya. Nabi mengatakan kepada laki-laki tadi, inziha. Artinya adalah irmiha bi quwwah. Lemparkan dia kuat-kuat. Artinya buang dia jauh-jauh. Ya, jadi harus dimusnahkan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian ya. Nah, ini merupakan dalil bahwa azimat apapun namanya itu diharamkan di dalam Islam dan dapat merusak tauhid seseorang. Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, Al-Hakim di dalam Mustadrak dan Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Ada dua riwayat di sini. Kedua riwayat ini saling menguatkan satu sama lainnya. Oleh karena itu disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits shahihah. Rasul mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung tamimah, tamimah adalah bentuk jamak dari tamaim, adalah bentuk jamak dari tamimah. Ya, bentuk jamaknya tamaim. Khirzun yu'allifunaha. Khirzun artinya penangkal, azimat yang biasa digantungkan oleh manusia. Nabi mengatakan barang siapa yang menggantungkan azimat, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantungkan azimat, maka dia telah berbuat syirik. Nah, di sini perlu kita jelaskan bahwa yang namanya azimat bukanlah yang diambil dari dukun saja. Ya, jangan salah, jangan silap. Bahwa yang namanya jimat itu bukan azimat, bukan hanya yang diambil dari dukun saja. Semua perkara yang diyakini bila menggantungnya atau meletakkannya akan dapat menangkal bala, maka itu sudah tergolong azimat. Makanya saya katakan tadi, kita contohkan sebagian orang yang meletakkan pada keretanya, yaitu menggantungkan pada keretanya, pada kacanya itu beberapa benda-benda dengan keyakinan benda ini dapat melindunginya. Mungkin awalnya dia gantung itu sebagai hiasan, atau dia mengatakan, nah ini saya bukan bergantung kepada benda ini, saya kepada Allah. Tapi dalam beberapa masa, dalam beberapa kondisi, dalam beberapa keadaan, setan akan mengujinya, setan akan mengalihkan hatinya, dan gerakan hati itu tidak bisa dideteksi, ya tidak bisa dipantau oleh manusia. Nabi saja mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau meragukan kami? Nabi mengatakan iya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Anda meragukan kami? Yaitu sahabat. Nabi mengatakan iya. Kemudian Nabi menjelaskan, fa innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah bolak-balikkan kehendaknya. Jadi hati manusia senantiasa berbolak-balik. Nah, bagi orang-orang yang menggantung-gantung ini, menggantung sesuatu, ya lama-kelamaan hatinya akan bergantung kepada benda itu dan merasa bahwa benda itulah yang melindungi dirinya. Nah, terakhir bukan merasa lagi, meyakini bahwa benda itulah yang melindungi dirinya. Dan setan membuat trik-trik kepada manusia supaya meyakini sesuatu. Ya, kalau di Medan itu ada namanya patung kuda. Patung kuda. Mulanya itu dari tradisi. Kalau supir lewat situ melemparkan uang receh supaya perjalanannya selamat, maka mereka lemparkan uang receh ke patung kuda itu. Awalnya mungkin tradisi dan kebiasaan. Ya, lama-kelamaan menjadi keyakinan. Kalau lewat situ harus melempar uang receh supaya selamat. Nah, demikian ikhwan fillah. Coba lihat bagaimana syaitan mempermainkan anak Adam, ya, keyakinan mereka, hati mereka, hingga sampai pada akhirnya
Ya, mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan perlu antum ketahui juga bahwa perbuatan syirik yang pertama kali terjadi di tengah umat manusia itu bukan terjadi sekonyong-konyong, ya, secara sekaligus. Tidak. Tapi melalui proses. Yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam ada 5 orang soleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah nama-nama orang soleh. Ketika mereka wafat, maka anak keturunan mereka, kaum mereka membuat gambar-gambar dan patung-patung di tempat-tempat di mana mereka biasa bermajelis. Tujuannya apa? Setan datang kepada mereka, membisikkan kepada mereka, buat patung dan gambar supaya kamu bisa mengingatnya. Awalnya sebagai kenangan. Awalnya sebagai kenangan saja. Tidak diperintahkan setan untuk disembah. Namun sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, dalam Sahih Bukhari, namun ketika ilmu sudah dilupakan, ya, masa yang berlalu sudah panjang, yaitu sudah berlalu generasi demi generasi, bagaimana? Setan datang kepada anak keturunan mereka dan berkata kepada mereka, sesungguhnya bapak-bapak kalian membuat, ya, patung-patung ini, gambar-gambar ini supaya disembah. Maka mereka pun menyembahnya. Jadi berlalu beberapa generasi, barulah setan menyeret umat manusia ke dalam perkara syirik. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hati-hati, setiap perkara yang bisa mengantar kepada syirik itu harus segera kita hentikan. Ya, harus kita hentikan. Ya. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk anak keturunannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Jadi kita juga harus peduli, ya, dengan generasi yang akan datang. Ya, kalau misalnya ada satu perbuatan atau fenomena yang bisa menyebabkan atau menyeret generasi yang akan datang kepada syirik, maka itu harus dihentikan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi, seorang nabi yang tidak ada manusia yang lebih tinggi dan lebih mulia dari beliau. Beliau tidak ingin dipuji. Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian sanjung aku, janganlah kalian puji aku berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani memuji, ya, Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba dan rasulnya. Maka katakanlah hamba dan rasulnya. Jadi Nabi tidak mau dipuji, padahal ya seorang Nabi. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau, tapi beliau tidak mau dipuji. Tujuannya apa? Supaya umat ini tidak jatuh seperti jatuhnya orang-orang Nasrani ke dalam perkara syirik. Awalnya diri memuji Nabi mereka secara berlebih-lebihan. Akhirnya mereka menuhankannya. Demikian juga Nabi mengingatkan kepada Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi, mengenakan kalung salib, Nabi mengatakan, lepaskan itu. Seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Ya, mereka orang-orang Nasrani itu telah menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan yang disembah selain Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah pendeta. Kami tidak pernah menyembah pendeta. Maksud dari Adi bin Hatim, kami tidak pernah sujud dan rukuk di hadapan pendeta. Dan pendeta tidak menyuruh kami untuk sujud kepada mereka. Nabi mengatakan, bukankah pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Kemudian kalian ikut-ikut menghalalkannya? Adi bin Hatim menjawab, benar. Bukankah pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kemudian kalian ikut-ikutan mengharamkannya? Adi bin Hatim menjawab, benar. Maka Rasul mengatakan, tilka ibadatuhum. Itulah penyembahan mereka kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Jadi Rasulullah memperingatkan di sini beberapa perkara yang bisa menyeret umat ini kepada asyirku ikhwanifidin, kepada syirik. Jadi termasuk juga di dalam perkara ini, masalah gantung-menggantung ini, ya hendaknya ya ikhwanifidin, sesuatu yang mencurigakan untuk digantungkan bisa menjadi satu keyakinan, maka dihilangkan. Baik. Diriwayatkan dari Hudzaifah, dari seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman, ya, sahibus sirri Rasulillah, ya,
yaitu pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan zara annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma, bahwa Hudzaifah melihat seorang laki-laki di tangannya terdapat benang untuk mencegah penyakit humma, yaitu penyakit demam, sakit demam. Ya, ia melihat seorang laki-laki mengenakan benang di tangannya untuk mengobati sakit demam. Faqata'ahu, maka segera saja Hudzaifah memutus benang itu seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka, sebagian besar dari mereka, yaitu dari umat manusia, beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat asyirku ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi di dalam hadis ini atau di dalam riwayat tersebut, Hudzaifah mengunjungi seorang yang sedang sakit. Lalu Hudzaifah melihat pada tangannya ada benang, ya, dililitkan benang. Maka Hudzaifah bertanya kepadanya, "Untuk apa benang itu?" Dia menjawab, "Ini benang untuk menangkal penyakit demam atau untuk menyembuhkan penyakit demam." Maka Hudzaifah memutus benang itu, ya, memutus benang itu seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Maknanya adalah anna katsiran minan nas, bahwa banyak dari manusia yakunu mu'minan billah, beriman kepada Allah, walakin yukhallitu imanahu bisyirki, akan tetapi dia mencampur adukkan, ya, dia mencampur adukkan imannya, yaitu tauhidnya dengan syirik. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Baik. Ya, jadi ini perkara yang pertama, yaitu jampi-jampi dan jimat-jimat ini termasuk perkara syirik yang bisa membatalkan tauhid seseorang. Baik, yang kedua, perkara kedua yang bisa membatalkan tauhid adalah tabarruk, mengharap berkah kepada pepohonan, bebatuan dan sejenisnya. Tabarruk, arti tabarruk adalah mengharap berkah kepada pepohonan, tabarruk yaitu mengharap berkah kepada pepohonan, bebatuan dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza." Tidakkah kamu lihat atau kabarkanlah kepadaku tentang Al-Lata dan Uzza, yaitu apakah patut bagi kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Uzza dan Al-Manna yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Nah, di dalam ayat ini Allah, di dalam ayat-ayat ini, yaitu surat An-Najm ayat 19 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Di antara berhala yang mereka sembah adalah Lata di Taif, Uzza di Wadi Nakhlah, dan Manat di Al-Musallal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menantang mereka terhadap berhala-berhala itu, yaitu apakah berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat bagi mereka dan bisa menolak mudarat atas mereka, atau apakah berhala-berhala itu hanyalah sekedar nama-nama yang mereka ada-adakan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan keterangan tentangnya. Itu orang-orang musyrikin dahulu membuat berhala ini, membuat patung-patung ini dengan harapan mereka bisa mendapatkan berkah.
yaitu doa mereka bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka bisa tertolak dari musibah dan malapetaka. Disebutkan bahwa Lata, Uzza dan Manat ini adalah orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Dikatakan Lata ini adalah dulu seorang laki-laki yang biasa melayani para jemaah haji. Nah, kemudian setelah dia mati, ya, mereka membuat patungnya dengan harapan atau dengan keyakinan arwah laki-laki ini bisa datang mengunjungi patung ini, lalu mereka bisa berkomunikasi dengannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan arwahnya. Ya, demikian. Jadi mereka anggap patung ini adalah patung yang membawa berkah. Demikian juga sebagai pepohonan yang mereka buat, seperti yang kita sebutkan tadi dari riwayat Abu Waqid Al-Laitsi, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke peperangan Hunain, ya, sebagian dari sahabat yang baru masuk Islam meminta kepada Rasulullah supaya dibuat tempat gantungan senjata. Seperti para kaum musyrikin membuat tempat gantungan senjata. Yaitu mereka dahulu orang-orang musyrik membuat tempat gantungan senjata itu supaya senjata mereka menjadi sakti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir seraya menunjukkan tanda heran beliau dan mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kamu telah mengatakan satu perkataan seperti yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Maka Nabi Musa menjawab, sungguh kamu memang orang-orang yang jahil. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang musyrikin dahulu biasa menggantungkan senjata di Zatu Anwat namanya, yaitu di pohon bidara yang mereka anggap keramat. Nah, sekarang ini banyak benda-benda yang dianggap keramat. Keris keramat, ya, pohon keramat, tempat keramat, ya, semua dikeramatkan. Dengan keyakinan tempat keramat ini mendatangkan sesuatu yang bisa membawa berkah. Maka orang pun berbondong-bondong ke sana. Ya, kita lihat sekarang ini banyak kaum muslimin, bahkan di sebagian tempat dijadikan itu sebagai tempat wisata. Mereka sebut sebagai tempat wisata religi. Orang-orang berbondong-bondong datang ke tempat-tempat tersebut untuk mengharap berkah, ya, misalnya meminta keturunan atau menolak penyakit, datang ke tempat itu untuk mencari berkah atau mengharap berkah dari tempat-tempat keramat tersebut. Seperti yang kita contohkan tadi, di satu daerah ya, di Medan sana, ada patung kuda yang setiap supir yang lewat di situ melemparkan uang receh atau uang koin supaya perjalanan mereka selamat. Ini bentuk mengharap berkah dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk syirik. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi di dalam riwayat tadi disebutkan bahwa perbuatan orang-orang musyrik yang mengharap berkah, yang mencari berkah dengan menggantungkan senjata di pohon-pohon bidara itu termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya adalah mengharap satu manfaat diturunkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa pohon-pohon itu tidak punya keistimewaan apa-apa, tidak punya faedah dan tidak punya, kita katakan, kekuatan apapun untuk menurunkan berkah ataupun menurunkan rahmat, yang menurunkan kekuatan kepada seorang insan, ya, kepada seorang manusia. Ya, seperti sekarang ini ada sebagian pohon yang aneh sedikit bentuknya sudah dianggap pohon keramat. Kemudian orang-orang pun datang ke sana. Ya, kita katakan ini merupakan ajaran agama-agama berhala. Ya, seperti agama Hindu dan agama Buddha, ini ajaran mereka, yaitu mencari tempat-tempat yang mereka anggap keramat, ya, mendapatkan benda-benda yang dianggap keramat, kemudian mereka mengharap berkah, ya, dari benda-benda tersebut. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sekarang ini banyak bahkan diperjualbelikan. Ya, sebahagian orang bahkan ya menjadikan, coba lihat ya sekarang ini, ya, ikan, ya, ada ikan keramat. Dulu waktu musim ikan lohan ada tulisan Allah, ini ikan keramat ini. Ini bisa mendatangkan rezeki ini, maka dibeli sampai ratusan juta. Demikian juga sekarang ini ada sejenis pohon yang dianggap, ya, pohon yang membawa berkah, maka dibeli. Sebagian kaum muslimin yang jahil membelinya walaupun sampai jutaan, ya, sampai kita katakan harga yang sangat fantastis, yang sangat tinggi mereka beli.
dengan keyakinan bahwa ikan ini atau pohon ini mendatangkan rezeki ke rumah mereka. Dan ini merupakan kebiasaan ataupun tradisi keyakinan orang-orang Cina. Yang mereka membeli barang-barang tertentu yang mereka anggap bisa mendatangkan rezeki bagi toko mereka misalnya, atau bagi rumah mereka. Ya, nah ini termasuk mengharap berkah kepada batu-batuan, ya pohon-pohonan ataupun benda-benda lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang menurunkan manfaat dan menolak mudarat itu adalah Allah. Barakah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wal barakat. Jadi at-tahiyyat itu milik Allah. Ya, as-shalawat itu milik Allah. Demikian juga al-barakat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta barakah itu kepada Allah, bukan kepada pohon-pohonan atau benda-benda tertentu, atau meyakini benda-benda tertentu bisa mendatangkan bisa mendatangkan kekuatan atau keuntungan bagi kita, bagi usahanya, ya bisa menyembuhkannya dari penyakit, ya bisa melariskan dagangannya dan lain sebagainya. Nah ini termasuk tradisi orang-orang musyrikin, ikhwani fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang termasuk perkara syirik adalah adzabahu li ghairillah. Menyembelih binatang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih binatang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, an-nusuk adalah az-zabahu, penyembelihanku, yaitu aku menyembelih hewan, hidupku dan matiku, yaitu apa yang aku bawa hidup dan apa yang aku bawa mati, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar," dan salatlah serta menyembelihlah untuk Allah, yaitu untuk Rabbmu. Jadi dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dan menggabungkan antara ibadah salat dan ibadah penyembelihan. Ini menunjukkan bahwa penyembelihan itu termasuk ibadah dan harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih sembelihan untuk berhala misalnya, atau untuk jin yang menguasai tempat tertentu, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa sebagian engineer yang membangun jembatan di sebagian daerah mungkin, ya, dia tidak boleh atau tidak diizinkan oleh penduduk setempat untuk membangun jembatan itu sebelum dia menyembelih hewan sebagai syarat, barulah boleh membangun jembatan. Atau misalnya dia mau mengambil madu di pohon yang besar, harus menyembelih ayam dulu di bawah pohon itu, baru boleh naik ke atas pohon mengambil madu, ya. Atau sejenisnya juga, ya, misalnya membangun rumah harus menyembelih kerbau dulu, atau menyembelih ayam, lalu kepalanya atau apanya digantung di atap atau di bumbung rumah. Nah ini termasuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya syirik, ikhwani fiddin. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Ibadah harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya orang-orang yang menyembelih, ya, lalu sembelihannya itu dibuang ke laut untuk, ya, kita katakan, ya, supaya mereka selamat dari kemarahan, ya, penghuni atau penguasa laut dan sejenisnya. Nah, seperti yang banyak dilakukan oleh para nelayan. Nah, ini hukumnya syirik, ikhwani fiddin. Baik. Ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimat. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Di antaranya adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah, atau Allah melaknat orang siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia menumpahkan darah hewan yang disembelihnya
untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak, ya, dia telah melakukan satu perbuatan syirik, ikhwan fillah. Ya. Dan laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Tariq bin Shihab, ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan naru rajulun fi dzubab." Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, "Kaifa ya dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana bisa seorang masuk surga karena lalat? Jadi dalam banyak hadis Rasulullah menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang masuk surga, masuk neraka gara-gara binatang. Contohnya apa? Ya, contohnya ya seorang pelacur yang masuk surga gara-gara apa? Meminum seekor anjing yang kehausan. Dan seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing, yaitu yang diikatnya, yang dikurungnya, tidak dilepasnya untuk mencari makan sendiri dan tidak juga diberinya makan hingga mati. Dia masuk surga gara-gara apa? Gara-gara seekor kucing. Nah, ini ada yang masuk surga dan masuk neraka gara-gara lalat. Bagaimana itu kata para sahabat? Maka Nabi menceritakan, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an." Ada dua orang laki-laki yang melewati satu kaum, satu kabilah, satu suku yang punya berhala. Mereka punya berhala. Tidak ada satu orang pun yang boleh lewat dari daerah mereka sebelum ya menyerahkan atau mengorbankan sesuatu untuk berhala mereka. Maka mereka berkata kepada salah seorang dari keduanya, "Qarrib, persembahkanlah." Artinya sembelihlah sesuatu untuk berhala kami. Qal, maka laki-laki tadi mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarrib." Aku tidak punya apa-apa untuk aku sembelih, aku persembahkan kepada berhala kalian. Qalu, mereka berkata, "Qarrib walau dzubaban." Ya, sembelihlah, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Jadi mempersembahkan binatang walaupun tidak disembelih, ya, mau dibanting hewan itu kemudian diserahkan kepada berhala atau kepada jin, ini termasuk syirik, ikhwan fillah. Hati-hati, sebagian bentuk pengobatan ada yang mensyaratkan apa? Menyembelih hewan. Sembelih dulu hewan, ayam putih, syaratnya. Ya. Ya. Maka pasien tadi pun karena ingin sembuh, disembelihnya saja ayam itu. Untuk apa? Untuk syarat. Ya, syarat dukun, ikhwan fillah. Ya, syarat jin, untuk jin. Nah, ini termasuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati sebagian pengobatan terutama yang alternatif. Nah, ini banyak yang berunsur syirik, ikhwan fillah. Dan kita harus teliti, kita harus waspada, dan kita harus banyak bertanya. Seperti Nabi tadi bertanya kepada laki-laki yang mengenakan galung, ya, yang mengenakan gelang tadi, untuk apa itu? Jadi harus kita selidiki. Untuk masalah tauhid kita harus lebih berhati-hati, ikhwan fillah. Ya, jangan lalai atau lengah. Ya, seperti kejadiannya di Medan, pernah ikhwan-ikhwan kita. Ada seorang yang ya dia tidak menyebut dirinya dukun. Karena sekarang ini dukun tidak mau dipanggil dukun. Dia mau dipanggil orang pintar. Ya. Pengobatan alternatif. Pokoknya yang istilah yang bagus-bagus, yang ilmiah. Padahal sebenarnya tidak ilmiah. Nah orang ini, dukun ini, dia nggak mengaku dukun ya. Dukun ini biasa memberikan resep, yaitu resep tumbuh-tumbuhan. Ya, resep tumbuh-tumbuhan. Ya, dari kita katakan sekarang ini apa yang disebut pengobatan apa? Pengobatan dengan apa? Dengan herbal. Ya. Dengan makan buah daun ini, buah ini dan ini. Ya. Makan daun ini sembuh penyakitnya. Ya. Dia tulis resepnya, ya resepnya. Nah ini ramuannya, dia tulis ramuannya.
Ya. Nah, makan daun ini. Sekali waktu ditanyalah, dari mana Bapak tahu makan daun ini agak mencurigakan karena ya enggak ilmiah. Kita lihat asal-asal saja. Ya. Dan cenderung ya semacam syarat saja begitu. Maka iseng-iseng ditanya, Bapak dari mana ini ilmu ini? Ya, tentang pengobatan tradisional ini. Barulah dia cerita, barulah dia bersuara. Ya, barulah dia mengaku. Ya, dia pikir teman-teman itu yakin kan begitu ya dengan ilmunya. Maka dia cerita, "Wah, saya dapat ilmu ini dari malaikat Jibril," katanya. Ya, satu malam di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan malam Jumat katanya Jibril turun ke atap rumah saya hingga terbuka atap itu. Ya, kemudian Jibril datang turun kepadaku dan rupanya ini dukun ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi kita harus teliti. Ya, kalau mendatangi pengobatan terutama yang katanya alternatif itu harus teliti dan hati-hati. Ya, jangan gegabah. Jangan karena ingin sembuh berobat saja. Ya, sebagian orang ya disuruh sama dukun itu menyembelih ayam putih, disembelihnya. Ya, untuk apa itu? Untuk jin. Ya, kadang-kadang disuruh puasa ini dan itu. Ya, jangan tertipu. Amalan-amalan yang disuruh oleh dukun itu atas suruhan jin. Ya, untuk apa? Untuk siapa diamalkan? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk jin. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Begitulah jin itu menjebak manusia jatuh ke dalam amalan-amalan syirik. Ya, termasuk di dalamnya ini menyembelih binatang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia katakan, kita sambung tadi ceritanya, ya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Maka orang-orang kaum itu mengatakan, ya persembahkanlah walaupun seekor lalat. Maka dia pun mengambil seekor lalat, lalu dipersembahkannya kepada berhala itu. Fakhallau sabilahu. Maka kaum itu membiarkan dia lewat. Padahal nar. Ya, laki-laki ini mati, hingga cerita laki-laki ini mati dengan membawa amal syiriknya itu pada nar. Dia masuk neraka. Ya, dia masuk neraka gara-gara amalnya itu. Ya, ini singkat cerita dia enggak bertobat dari amalnya ini. Ya. Dia selamat mati dengan membawa dosa tadi dan dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, lalu tinggal satu orang lagi ini. Mereka berkata kepada yang satu lagi, "Qarib, persembahkanlah sesuatu." Faqal, maka orang tadi mengatakan, "Ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'a." Aku tidak akan mempersembahkan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun memenggal lehernya, yaitu membunuhnya, pada qalal jannah, maka dia masuk surga. Karena mati di atas tauhid dengan mempertahankan akidah tauhidnya, ikhwani fiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi di sini coba lihat, ya walaupun yang dipersembahkan itu adalah seekor lalat, bagaimana pula yang dipersembahkan itu adalah sembelihan yang disembelih, ya, ayam putih atau kambing putih atau lembu dan lain sebagainya yang disembelih lalu dilepaskan ataupun dipersembahkan untuk berhala-berhala atau untuk jin-jin. Ya, untuk jin-jin yang durhaka, ya, jin-jin penguasa tempat tertentu misalnya, supaya tidak diganggu, dia sembelih itu sebagai syarat. Nah, ini termasuk perbuatan syirik, ikhwani fiddin. A'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, termasuk di dalamnya adalah tidak boleh menyembelih di tempat yang disembelih di situ, ya, hewan-hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sabit bin Dhahhak meriwayatkan ada seorang laki-laki yang bernazar akan menyembelih seekor onta di tempat yang namanya Buana. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nadarnya itu. Maka Rasulullah bertanya, ya, apakah di tempat itu pernah ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Apakah itu tempat penyembahan berhala? Para sahabat menjawab tidak. Ya, itu bukan tempat penyembahan berhala. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah diselenggarakan salah satu dari perayaan hari besar mereka? Sahabat menjawab tidak.
Maka Rasulullah pun berkata kepada laki-laki itu, tunaikanlah nadarmu, ya, tunaikanlah nadarmu, dan ketahuilah bahwa tidak boleh menunaikan nadar dalam hal berbuat maksiat kepada Allah dan bernadar pada barang yang bukan miliknya. Nabi mengatakan, "Au fi winadarik fa innahu la wafa'a li nadarin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku bani Adam." Ya, tunaikanlah nadarmu, sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadar untuk maksiat kepada Allah dan tidak boleh juga menunaikan nadar pada barang yang bukan miliknya. Dan demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi tidak boleh kita menyembelih walaupun kita sembelih hewan itu untuk Allah. Misalnya kita menyembelih korban, ya tidak boleh kita menyembelih korban di tempat yang di situ disembelih hewan-hewan selain Allah. Misalnya di Cepekong Cina, nah itu tidak boleh. Ya, Cepekong tahu ya, tempat sembahyang Cina atau tempat sembahyang orang Hindu, kita tidak boleh menyembelih hewan di situ. Kenapa? Ini bentuk tasyabuh, meniru perbuatan mereka. Ini bisa menyeret, ya, generasi yang tidak tahu atau orang-orang yang tidak tahu untuk menyembelih juga hewan-hewan di tempat-tempat seperti itu. Ya, dan mereka akan mengira bahwa perbuatan kita itu menyembelih untuk berhala, padahal bukan. Nah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, apakah tempat menyembelih hewan yang engkau bernazar di tempat itu adalah tempat penyembahan berhala? Dia menjawab tidak. Apakah itu tempat perayaan orang-orang jahiliyah? Dia menjawab tidak. Maka barulah Rasulullah mengizinkannya untuk menunaikan nadarnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak boleh menyembelih hewan walaupun untuk Allah di tempat yang di situ disembah berhala atau di situ disembelih hewan untuk selain Allah atau di situ dirayakan perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Nah, demikian. Ya, misalnya kalau di Indonesia itu ada namanya tempat Parangtritis. Di Parangtritis itu biasanya diadakan perayaan-perayaan jahiliyah dan syirik, yaitu orang-orang menyembelih hewan di situ lalu dilepaskan ke laut kepada mereka sebut Nyi Roro Kidul supaya selamat desa mereka, supaya selamat tempat mereka dan kampung mereka. Nah, kita tidak boleh menyembelih hewan di tempat itu. Di tempat semacam ini kita tidak boleh menyembelih hewan. Demikian. Walaupun kita sembelih itu untuk Allah dan kita sembelih dengan membaca bismillah, ya tidak boleh ikhwan fillah. Ya, dalam rangka untuk saddud dara'i, yaitu untuk mencegah supaya tidak menjurus, tidak menyeret generasi yang akan datang kepada perbuatan syirik. Nah, demikian. Baik, yang keempat, termasuk perbuatan syirik adalah bernazar yang ditujukan untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang bernazar untuk melaksanakan syarat-syarat dukun. Ya, ada orang yang berobat datang kepada dukun, lalu dukun mengatakan, "Ya, syaratnya kamu harus puasa 7 hari atau 3 hari, 7 hari." Lalu dia bernazar melakukan puasa-puasa tersebut untuk jin. Ya, sebagian orang yang menuntut ilmu hitam, ilmu kebal, itu disyaratkan untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Ya, kadangkala amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang berasal dari Islam. Misalnya puasa, sholat, ya, atau sedekah. Macam-macam amalan-amalan dalam Islam yang dibuat oleh jin sebagai syarat untuk mendekatkan diri kepadanya dan untuk menyembahnya. Jadi dia sholat, ya dia puasa, dia sedekah, dia menyembelih untuk jin, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bernazar melakukan perkara itu bukan untuk Allah tapi untuk jin. Nah, Allah mengatakan di dalam surat Al-Insan ayat 7 yang berkaitan dengan nazar ini, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi Allah menyebutkan di sini tentang orang-orang yang menunaikan nazar. Yufuna bin nadri. Apa pengertian nazar? Nazar adalah mewajibkan sesuatu atas diri kita yang sebelumnya tidak wajib. Ya, misalnya apa? Seseorang mengatakan aku akan berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Maka puasa Senin Kamis yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib atas dirinya. Dan tidak ada nazar pada perkara-perkara yang wajib.
Misalnya dia mengatakan aku bernazar akan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Nah ini tidak nazar namanya. Ya, karena tidak nazar pun dia sudah wajib mengerjakannya. Ya, tidak nazar pun dia wajib mengerjakannya. Jadi nazar adalah mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib atas diri seseorang. Dia melakukan ketaatan-ketaatan. Dan nazar ini harus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat durhaka kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Janganlah dia menunaikan nadarnya. Nah demikian ikhwanifiddin. Jadi nazar harus kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar ini ada 2 bentuk. Ada nazar yang terpuji, nazar yang mustahab, ya, yaitu nazar yang tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Dan ada nazar yang makruh, nazar orang bakhil. Bagaimana nazar orang bakhil? Nazar yang makruh, yaitu dia bernazar, kalau aku sembuh, aku akan berpuasa. Nah ini nazar makruh namanya. Kenapa? Ini namanya mendikti Allah. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, sembuhkan aku, baru aku bayar dengan amal. Ini pelit namanya, bakhil. Ya, dia mau bayar belakangan. Nah, nazar yang mustahab adalah antum bernazar tanpa ada embel apa-apa, tanpa ada tendensi apa-apa, tanpa pamrih, dengan mengatakan aku bernazar bersedekah, sudah, sedekah. Aku bernazar puasa Senin Kamis bulan ini, ya lakukan, tanpa dikaitkan kalau. Nah ini adalah nazar orang bakhil. Jadi kalau antum mau bernazar, jangan nazarnya kalau, dengan syarat, dengan catatan. Ya nazar saja. Ya, jangan mendikti Allah Subhanahu wa taala dengan mensyaratkan kepada Allah. Nah ini namanya kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayang sekarang ini kebanyakan nazar-nazar itu seperti itu. Ya, ya Allah, kalau saya lulus, saya akan sholat malam selama 1 bulan. Atau saya akan iktikaf di Masjidil Haram. Atau saya akan bersedekah, ya, sebanyak sekian ringgit misalnya. Nah, begitu tidak lulus, bagaimana? Apakah dia mau melakukannya? Ya, dia tidak melakukannya. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Misalnya orang mengatakan, ya Allah, kalau aku sembuh dari sakit, aku akan menyembelih seekor kambing. Kalau aku sembuh dari sakit, aku akan menyembelih seekor kambing. Ternyata nggak sembuh, dia mati. Kira-kira kambingnya jadi disembelih atau tidak? Ya nggak jadi, mati dia. Nah kalau antum bernazar seperti ini namanya nazar orang pelit, orang bakhil. Kalau mau bernazar, ya sembelih kambing, ya sembelih saja, sembuh atau tidak sembuh sembelih. Jadi antum bertawassul dengan amal soleh, antum sembelih, ya seekor kambing, antum nazarkan, ya Allah, aku bernazar menyembelih seekor kambing, sembelih. Ya, mau sembuh atau tidak sembuh, ya sehat atau tidak sehat, mati ataupun nanti sembuh, yang jelas kambing sudah disembelih. Antum sudah beramal. Beramal. Nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah kalau sembuh alhamdulillah, kalau enggak sembuh ya itu merupakan apa? Ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi bernazar ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bernazar, misalnya orang bernazar untuk ya dukun atau untuk mencari ilmu tertentu atau untuk syarat-syarat tertentu. Nah ini hukumnya bisa jatuh kepada syirik ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan, 4 perkara. Ya sebenarnya banyak lagi 23 ya perkara yang bisa membatalkan syirik. Jadi di sini kita cukupkan 4 dulu. Yang pertama tadi ya pakai jimat, raja, penangka, azimat ya dan sejenisnya. Kemudian yang kedua bertabarruk, yaitu mengharap berkah kepada pepohonan, bebatuan atau benda-benda yang dianggap keramat ya atau sakti. Kemudian yang ketiga tadi yaitu menyembelih untuk selain
Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat bernazar yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, nanti mungkin dalam kesempatan lain bisa kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya ya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab, khususnya tentang perkara yang kita bahas pada malam ini, yaitu tentang tauhid dan tentang beberapa fenomena syirik. Nah, itu.